Laundry Lampung dimanapun Anda berada. Oke guys, pagi ini gua mau menuju ke Dirlantas Polda Lampung terkait surat cintanya Pak Dirlantas ini ketika melampaui batas maksimal katanya di jalur tol. Nah, seperti apa sih? Dan ini adalah perdana dan informasi untuk teman-teman yang banyak bertanya bakal kena tilang seperti ini, bagaimana bisa, lalu bagaimana prosedurnya, dan kita akan bayar tilang atau bagaimana. Ikutin terus perjalanan saya ngevlog sembunyi-sembunyi. Oke, tentunya kita di areanya Pak Polisi, jadi agak sungkan ya untuk mengambil dokumentasi. Pokoknya pantengin terus, kita menuju ke Dirlantas Polda Lampung, Jalan Pramuka. Di sebelah kanan inilah Dirlantasnya. Kita muter dari sana guys. Kita ke sana dulu, kita putar balik. Oke. Pos. Oke, kita masuk ke sini guys. Saya sudah sampai di kantor Dirlantas. Nanti saya akan coba menuju kemana nih. Saya terus konfirmasi surat ini. Oke, ikutin terus guys. Terima kasih. Pagi Pak, mau konfirmasi info tilang ini di mana ya Pak? Pada pintu besi itu, besi yang itu masuk aja kan, ada pohon tilang tulisannya. Oh baik, terima kasih. Iya. Mobil kita yang ditilang ini guys, kempes lagi mobilnya. Pelayanan tilang gimana Pak? Gak ada orang. Ngantri ya? Ngantri Pak. Oh dipanggil satu-satu. Abang juga ngantri? Oh, kena tilang tol juga? Lucu ya. Mobil apa? Pajero? Innova? Innova. Sigra tuh ya. Sigra aja lari cepet belum tentu ya. Saya ngacir, baru jalan cepet kan, mau nyalip truk kanan dulu dong kita kan, kanan kok kena CCTV. Perasaan dari kemarin saya nggak selo di CCTV itu nggak ketangkep. Lebaran kemarin kan sering warna di sana kan. Kayaknya manual. Jadi siapa yang hapus aja? Mungkin. Saya 3 mobil masalahnya. 3 mobil kena jelang semua. Enggak, yang kena saya. No, 3 kan? mobil konvoy. Kan nggak masuk akal menurutnya. Manual kayaknya. Ini penerapan yang seperti ini saya juga sebenarnya ada keganjalan. Kalau kita di jalur tol, kalau kita mau nyalip kan harus ke kanan kan. Nah, otomatis nambah RPM kita kan. Nah, ini Sigra. Ya kan? Wajar kalau jalannya itu dipaksa misalnya kan. Tapi kalau Innova Pajero emang dasarnya memang betot, kalau nggak dibetot nggak lari mobilnya kan. Itu lagi. Enggak, 109 lari mobilnya. Oh. RPM-nya cuma lebih sedikit ada. Buat 9 tapi. Yang jadi tanya saya itu ini. Saya bawa Innova kemarin 130 sampai nggak kena. Manual ini ya Pak? Wah, makanya itu manualnya itu kok. Bukan langsung mata-mata. Iya. Apa karena mobil saya ada brandingnya kali? Saya 3 mobil sama. Heeh. Sama-sama 16 semua. Kok saya yang kena? Atau kalau mau kena 3-3 aja. Nah, itu betul gitu. Itu bagian-bagian yang memang perlu kita sampaikan tuh ya seperti itu. Giliran saya ini. Giliran sampai. Udah. Enggak. Ini BRI nanti kan dapat Nomor ininya. SMS, nomor bayar ke BRI di sini lagi. Bayar. Ya. Udah gitu ya.
Ya pokoknya kita tinggal ini dapat SMS, bayarnya ke BRI itu Juki. Itu kan STNK-nya dipegang. Enggak ada STNK. Iya, bilang kalau pakai STNK kan diminta. Oh, enggak, jangan. Enggak ada yang minta. Kalau diminta juga panjang urusan. Kena tegur berapa? Belum tahu. Belum tahu. Belum penagihan di BRI. Oh. Di bank. Ini kan nanti udah di iniin, baru kita dapat SMS dari Sehari di mana? bisa lewat online nya gitu. Saya udah konfirmasi online juga. Oh, Tapi oh. tetap disuruh datang. Tetap datang. Yuk, keluar dulu ya. Ya, Pak. Fungsinya online juga nggak ada. Sementara ini tilangnya online. Ya kan? Kan untuk konfirmasi begini kan. Nah, Tapi ya pembayarannya nggak tersedia segala macam. Nah, Harus datang lagi. tetap harus datang ya. Itu yang maksudnya diblokir tuh untuk surat kendaraan intinya ya, Pak ya? Iya. Setelah diblokir pada saat pembayaran nanti itu harus BBN, nggak boleh lagi pakai nama itu. Oh gitu. Ya pada saat pengurusan, kalau ini kan enggak nih. Iya. Kita juga di sana kan nggak bisa memberatkan masa orang anu kan harus BBN. Kalau pada saat pengurusan nanti otomatis kan bukan nama dia tuh, berarti dia pinjam KTP. Iya. Gitu. Di sana harus BBN. Tanya-tanya untuk edukasi saya di lapangan dan teman-teman itu kan banyak bertanya. Batas maksimal itu berapa sih kalau di tol itu, Pak, sebenarnya? Di tol itu 100 maksimal, 60 minimal. Minimal 60, maksimal 100. Ya, kan udah ada di plang-plang itu. Heeh. Ada kan? Tapi untuk yang saya lihat di medsos atau di beberapa website itu tertera di 120. Itu tuh Jawa, Pak. Di Jawa. Pulau Jawa. Oh gitu. Untuk Iya. terap di Lampung Lampung. maksimalnya di 100 ya, Bang? 100. Karena udah di plang-plang itu kan ada semua kan? Iya. Yang plang bulat-bulat itu. Nah, 100 ada. karena jalur tol tanpa hambatan, terus lewat tol naik Innova. 100 lebih. Kan nggak kena tilang kan gitu. Yang kedua tanggal 22 saya bawa Sigra, Pak. Bawa Sigra, bawa alat-alat cleaning kan. Jadi mobilku itu saya isi alat-alat laundry. Nah, kemampuannya itu di bawah cepek sebenarnya saya itu kan. Ini saya makanya saya berpikir saya itu nggak lebih dari 100 tapi kok kena CCTV cepek. Sementara yang saya hindari kalau di foto itu kan ada mobil truk. Sebelum mobil truk itu ada Innova sama Fortuner, bus plat BG semua. Nah, saya mau ngambil jalur kanan untuk nyalip mobil truk ini. Harusnya kan saya memang harus nunggu mobil itu lewat baru saya nyalip kanan. Nambahlah RPM saya kan. Cepek, turun lagi saya, nggak sampai cepek itu. Karena pergi 4 ke 5 kan. Saya turunin RPM. Kok kena tilang? Makanya itulah yang jadi pertanyaan saya, sehingga ngobrol dengan teman-teman di grup ini banyak yang apa ya, menurut mereka nggak masuk akal gitu loh, Pak. Itu gimana itu, Pak? Karena ada terlihat itu, Pak. Kecepatan Bapak itu kan terlihat. Karena kalau kita ngomong, kita juga dari luar kita kan nggak ngerti, Pak. Berapa kecepatan Bapak? Cuma Bapak sendiri yang tahu. betul. Kecepatan. Nah, Cuma kalau dia pakai alat itu yang mengetahui, Pak. Gitu. Makanya yang saya pikirkan begini, CCTV itu kan ada di pos tertentu mungkin ya. Nah, di saat saya lintas di kilometer ini di tanggal 21 saya lebih dari RPM cepek karena waktu itu mau menggunakan kendaraan Innova gitu. Kok itu nggak kena tilang gitu loh di sini. Jadi untuk ini wajib tilang dan pembayaran tilang atau teguran, Pak, masuk kategorinya? Ini pelanggaran, termasuk pelanggaran. Harus Pelanggaran. bayar ke negara, Pak. Bayar denda ke negara Nah, melalui Bank BRI, Priva. online bisa nggak, Pak? Di ini M-banking apa, gitu? Di ini apa? Nggak bisa nge-print kita, Pak. Di ini, di Briling. Briling. BRI itu ini. Kalau di internet kemarin kan kita sudah bicara ini, mencoba aplikasinya. Ya. Kalau sudah dapat kode Briva apa gitu, itu bisa pembayaran dan nggak perlu lagi datang lagi ke sini infonya. Betul kan? Harus ke sini. Harus ke sini tetap ke ya? atas ya untuk dilakukan penindakan. Karena perlu tanda tangan penindakan kan. Sama berkasnya harus balik. Oh gitu. Nah, terus tanya lagi satu. Ini modal untuk teman-teman ngobrol di grup ini. Gimana, Pak? Untuk
kartu tilang surat tilang ini kan datangnya kan lewat melalui kantor pos. Nah, setelah itu dari pihak pertama pemilik mobil yang lama ini kan menyampaikan dengan kata terlambat tadi itu. Nah, ketika memang keterlambatan tersebut, apakah masih ada kemakluman dari pihak penilang, ya kan, untuk tidak diblokir atau bisa verifikasi pembukaan blokir yang seperti tadi saya bilang? Kalau dia kelamaan, kalau masih 10 hari masih dimaklumi lah. Oh, masih 10 hari ya. Nah, tapi kalau 8 hari belum. 10 hari masih kita maklumin. Lebih dari 10 hari ya terpaksa diblok. Artinya lebih dari 15 hari ya, Pak ya? Beneran. Oke, siap. Berarti artinya di sini saya bisa kasih cerita karena ini pengalaman pertama kan. Dan ini kan penerapan kan di bulan 4 ya kan? Bulan 4 ya. Saya secara kaget juga, biasa lewat situ kok kena tilang gitu. Ini kan secara logikanya kita memang butuh edukasi itu juga kan, Pak, gitu. Itu udah masuk BRI, Pak? Coba, Brifanya udah masuk. Di WA. Tilang. Ada. Ya, tilang dengan Priva nama Anda. Nah, ini cara bayarnya? Itu ditunjukin aja sama Briling, Mbak. Nanti tahu deh. Brifanya yang ini 2295 itu. Oh, gitu. Iya. Kisaran berapa sih, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Kurang lebih 150 kan. 150 ya. Langsung bayar ke Briling ya, Pak. Nanti kesini lagi. Oke. Ya, kalau gitu terima kasih, Pak, info. Mari, Pak. Oke, guys. Jadi setelah gua ngobrol-ngobrol dan juga memberikan verifikasi identitas kendaraan mobil saya. Jadi di sini memang ada miskomunikasi dan misinfo yang saya dapat dari media sosial atau dari beberapa pengguna jalan tol yang di sini masyarakat sedikit kurangnya banyak mengeluh tentang yang semestinya dilakukan oleh pihak penilangan. Karena cerita yang sama ketika saya sebelum menggunakan mobil Sigra ini dengan kecepatan di 100, itu saya menggunakan mobil Innova dengan kecepatan 130 lah. Dan itu tidak kena tilang, saya bawa Innova. Tapi kenapa Sigra yang saya harus nyalip mobil truk dan di sini saya harus nambah RPM dan ternyata kena CCTV tilang. Wow, luar biasa memang. Jadi ini sebenarnya bagian daripada edukasi yang saya sampaikan ke teman-teman para sahabat Laundry Lampung dimanapun Anda berada. Jadi setelah saya mengkonfirmasi identitas kendaraan dan kehadiran, karena sebenarnya deadline-nya adalah tanggal 25 April seharusnya, ternyata saya bisa datang hanya kebetulan di tanggal 2 Mei hari ini. Dan konfirmasi itu ada yang sempat lebih dari 15 hari itu data kepemilikan kendaraan diblokir. Artinya kendaraan kita identitasnya diblokir. Ketika itu dibiarkan saja, ketika kita mengabaikan surat surat panggilan, di situ nanti akan tertera bahwasanya nomor kendaraan kita ini tidak terdaftar lagi dan kita harus membuka blokirannya melalui Direktur Polantas dan juga kita akan membayar surat blokirnya terlebih seperti itu. Dan memang kalau menurut saya sih ini sebuah edukasi yang memang perlu saya sampaikan ke teman-teman ya. Jadi nggak ada salahnya bila mana teman-teman menyimak video ini sampai habis. Jadi sedikit tadi saya ngobrol-ngobrol bahwasanya batas maksimal berkendara di jalur lintas tol Sumatera minimal 80, maksimal di 100 per jam, kilometer per jam. Kalau informasi di media sosial yang saya temukan di website, minimal kecepatan di 120, ternyata itu berlaku untuk di Pulau Jawa. Dan ini di Pulau Sumatera 100 km per jam. Nah, ini suatu edukasi yang memang perlu disampaikan buat teman-teman. Progres Laundry Lampung kena tilang. Dan pembayarannya kita harus konfirmasi mendapatkan kode Briva atau BRI free virtual akun, dan kita akan bayar ke BRI Link karena ini harus dibayar dan hari ini kena dendanya
150.000. Ini yang real, yang yang resmi. Bila teman-teman tertera di situ e-tilangnya itu lebih dari 150.000, mungkin perlu dipertanyakan. Broges Lampung kena cuma 150 kok saya 500.000 Pak. Jadi buat teruntuk sahabat laundry Lampung dimanapun Anda berada, mulai sekarang berhati-hatilah berkendara di lintas tol ataupun di luar jalur tol. Bila Anda ingin nyaman jalurnya, tentu lewat tol, tapi usahakan dompetnya agak tebel guys. Tapi kalau mau lewat lintas santai, silakan lewat jalur di luar tol. Yang penting hati-hati, waspada, adrenalin tingkat tinggi harus dicek, skill tingkat tingginya harus dikeluarkan. Dan untuk teman-teman pengguna jalan tol dimanapun Anda berada, untuk di lintasan tol Sumatera, infonya minimal 80 km per jam ataupun 100, dan itu tidak bisa dilanggar. Hindari kilometer 108 tentunya kalau mengabut setelah 108. Pokoknya pantengin ketika ada pengukur jalur, harap pelan-pelan, waspada. Oke, edukasi dan cerita vlog hari ini bersama Broges Lampung TV. Tentunya dukung channel baru kita. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih.